Haleluya. Baik, sementara sedang dipersiapkan untuk streaming kita. Ya, baik. Haleluya semua saudaraku. Ya, semua sudah banyak menyembah Tuhan, jadi suaranya agak turun volumenya sedikit. Haleluya saudaraku. Ya. Salam 1000 orang misi saudaraku. Salam kiri kanan saudara, katakan salam 1000 orang misi saudara. Iya. Saudara-saudara, kita adalah utusannya Tuhan, utusan Injilnya Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah membawa pelayanan kita kepada banyak jiwa-jiwa yang ada di berbagai tempat di Indonesia. Boleh dikurangi sedikit Pak Bebi? Agak ya, story ya. Nah saudara, dan saudara semua di sini adalah pendoa syafaat saya. Haleluya. Ya, salam kiri kanan, katakan gini, kita pendoa syafaat Pak Pendeta. Bersama-sama kita beritakan firman Tuhan, bilang kiri kanan. Ya, pendoa syafaat Pak Pendeta ya. Kita bersama-sama beritakan firman Tuhan. Haleluya saudara. Baik saudara, salam tentara Tuhan di akhir zaman. Salam prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Salam tentara Tuhan di akhir zaman. Salam perjuangan buat semua saudara. Salam lagi kiri kanan saudara. Salam perjuangan saudara. Baik, saya menyapa kepada semua ya, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara yang ada di internet, dimanapun saudara mengikuti siaran daripada ibadah minggu ini secara langsung ataupun siaran ulangan ya, dimanapun saudara mengikutinya. Kami semua di sini menyapa semua saudara. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi semua saudara-saudara. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Wah, ini tepuk tangannya kurang semangat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih saudara, puji Tuhan. Baik saudaraku, pada hari ini saya bawakan firman Tuhan. Saya berdoa ya, saya pikir Tuhan kasih tema berkat Tuhan atau apa ya, 5 langkah sukses di dalam Tuhan. Waduh, ternyata Tuhan kasih lagi saya tema firman Tuhan, yaitu yang seperti yang saya akan bawakan pada hari ini, yaitu di end times warfare, yaitu peperangan rohani yang ada di akhir zaman. Haleluya saudara. Saya mau sampaikan dulu kepada semua saudara, di akhir zaman ini, kalau kita adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan dan mencari Tuhan, saya beritahu kepada semua saudara, firman Tuhan sudah menyatakannya, saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Saudara tidak akan kekurangan pertolongan Tuhan. Kabar saudara adalah kabar ditolong Tuhan selalu. Amin. Saya bertanya kepada semua saudara, apa kabar saudaraku? Ya bagus, luar biasa. Tapi bagus lagi bilang begini, kabar ditolong Tuhan selalu. Haleluya saudara. Salam dulu kiri kanan. Kabarmu bagaimana kawan? Kabarku ditolong Tuhan selalu. Bilang begini, saya tidak pernah kekurangan pertolongan Tuhan. Bilang, tidak pernah terlambat Tuhan menolong saya. Bilang, haleluya. Haleluya. Baik. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di end times warfare ya, peperangan rohani di akhir zaman, berapa persen saudara dari proporsional dalam kehidupan kita? Karena kita sudah tahu, minggu lalu saya bawakan, anak Tuhan itu punya pertempuran ke dalam, lalu pertempuran keluar. Pertempuran ke dalam itu berurusan dengan dosa-dosa pribadi, ya kan? Kemudian dengan pergumulan-pergumulan ataupun manusia lama yang belum berubah, kehendak daging, sifat-sifat yang kita tahu bahwa itu tidak seturut dengan firman Tuhan. Jalan-jalan kita yang tidak seturut dengan terang firman Tuhan. Pikiran kita yang tidak seturut firman Tuhan. Kebiasaan kita yang segera harus diubahkan.
sebuah peperangan, saudara. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Hendaknya, katakan bersama saya, hendaknya. Hendaknya itu hanya mengambil 25% saja dari kehidupan kita, dari energi kita, dari waktu kita. Haleluya, saudara. Kenapa demikian? Saya mendorong anak-anak Tuhan di akhir zaman supaya cakap, supaya tangguh, supaya terlatih. Segera saja selesaikan. Jangan izinkan dia mengambil porsi 75% dari waktu saudara dan energi saudara. Jangan. Segera lari pada Tuhan, bertobat. Kalau memang saudara yang harus membereskan, saudara bersalah, minta maaf, bertobat segera. Haleluya, saudara. Haleluya. Tapi kalau misalkan saudara benar, ya, lalu banyak orang tidak suka kepada saudara karena saudara mengatakan kebenaran. Banyak musuh mengelilingi saudara sementara saudara dalam kebenaran. Jangan buang-buang waktu di sana. Ingat firman Tuhan, katakan, pegang dulu kepala saudara. Ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Lengok kiri kanan. Ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Tuhan menyediakan apa? Hidangan, Pak. Di hadapan siapa? Di hadapan siapa? Para lawanku. Ada haleluya. Jangan katakan begini, aduh, kok bela sekali. Orang yang tidak suka sama saya, apakah aku salah? Kalau saudara benar, jalan dalam kebenaran, diurapi Tuhan. Firman Tuhan berkata, bilang firman Tuhan berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Pialaku penuh melimpah. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan. Di akhir zaman ini kita harus menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan orang diurapi Tuhan salah satu cirinya begitu. Ada haleluya. Waktu Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, diurapi oleh Saul, dituangi, ya, diurapi, dan seluruh suku-suku Israel berkumpul. Raja-raja orang Filistin langsung bangkit. Jadi ketika saudara diurapi Tuhan, setan paling tidak suka. Dia akan bangkit untuk melawan orang yang diurapi Tuhan. Begitu. Dan setan selalu pakai orang-orang yang bisa dipakainya. Makanya jaga diri saudara biar pengurapan Roh Kudus ada pada kita, sehingga kita hanya dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini sampai Tuhan datang. Haleluya, saudara. Pastikan kita seperti Raja Daud dan Tuhan Yesus Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Saudara, banyak lawan, banyak musuh, banyak perkataan yang menyerang dia. Ingat, minggu lalu sudah saya sampaikan. Saya berdoa supaya tiang awan dan tiang api ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman. Apa artinya itu? Dari dalam tiang awan dan tiang api, Tuhan memandang kepada orang-orang Mesir yang mengejar orang Israel. Sehingga walaupun Firaun mengejar dengan kegeraman yang dahsyat, Firaun tidak bisa dekat kepada orang Israel. Itu saudara, haleluya saudara. Begitu. Nah, sehingga saudara dikasih Tuhan, hidup kita di akhir zaman kita bisa fokus. Karena hal-hal demikian tadi saudara harus upgrade. Ya. Kalau memang harus berubah, harus bertobat cepat, jangan lama-lama. Hanya 25% dari waktu hidup dan energi saudara selesaikan segera, supaya saudara bisa pusatkan energi kita kepada memang waktu hari-hari yang jahat sudah tiba.
Masa yang sukar sudah tiba, waktu darurat sudah tiba, akhir zaman sudah tiba, critical time sudah tiba. Yang mengerti sampai sini katakan haleluya. Lalu pertempuran keluar, saudara, pertempuran keluar. Tentu saja ini juga kita mesti doa buat keluarga kita, doa buat istri suami keluarga kita, doa buat anak-anak kita, doa buat pekerjaan kita, buat bisnis kita, karir kita. Keluar dari rumah jangan nggak berdoa. Ya, semuanya berdoa, mau ke pasar berdoa, ya, mau ke warung berdoa. Ada haleluya. Itu pertempuran keluar namanya. Bereskan, bilang kiri kanan, bereskan saudara. Ada haleluya. Bilang, pastikan kita berjalan bersama dengan perlindungan Tuhan, malaikat Tuhan. Bilang gitu kiri kanan. Pastikan kita berjalan bersama malaikat Tuhan, perlindungan Tuhan. Ada haleluya. Saya suka kalau mengajak saudara untuk mengangkat tangan seperti saya. Pastikan. Jadi semua kita menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Jangan hanya saudara lihat saja Pak Pendeta gini-gini. Saudara juga pastikan saudara bilang. Pastikan. Amin saudaraku. Berapa persen itu? 25%. Tuntaskan, bereskan. Ada haleluya. Nah, sehingga kita bisa fokus pada peperangan rohani di akhir zaman ini yang 50%. Saudara, firman Tuhan hari ini semoga saya bisa selesaikan. Ada 3 hal yang tidak saya sampaikan. Tapi kalau nggak selesai, kita lanjut minggu depan. Haleluya. Saya berkata pada istri saya, kan saya harus lapor juga sama istri saya, firman Tuhan yang gini, Mak, supaya jangan saya nanti kalau ada yang keliru saya bisa kembali ke track lagi. Lalu saya bilang ini panjang, saya mau jadikan 2 sesi. Istri saya bilang kalau bisa selesaikan saja 1 sesi biar dapat berkatnya semua. Ya kita berusaha. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama adalah kita, pasukan kita. Ini di dalam peperangan di akhir zaman ini, yang pertama itu kita, pasukan kita. Yang nanti akan kita lihat dari firman Tuhan, Tuhan sendiri menyebut pasukan kita adalah pasukan Tuhan. Bukan kita yang bilang kok, Tuhan yang berkata bahwa saudara, kumpulan kita adalah pasukan Tuhan. Nomor 2 yang saya akan terangkan yaitu pasukan musuh. Nah, pasukan musuh ini adalah roh-roh dan kerajaan antikristus yang ada sekarang di akhir zaman ini. Dan yang terakhir saya akan terangkan yaitu medan dan juga strategi tempur. Gimana sih tempurnya? Yang sebentar lagi akan mulai kelihatan. Gitu ya. Bagaimana cara menghadapinya? Saudara-saudara, saya hendak menyampaikan dahulu sebuah ironi. Apakah ironi yang ada itu sekarang ini di akhir zaman? Saudara masih ingat beberapa orang sudah punya panggung di dunia ini kira-kira 3 tahun ini. Bukan Indonesia tapi dunia. Saudara pasti masih ingat kalau saya menyebut Bill Gates dari Brebes. Haleluya saudara. Dia salah satu tuh yang punya panggung. Dia punya beberapa teman. Ya. Ada yang namanya kaos kaki swab, apalah itu ya, kaos kaki apa? Kaos kaki swab. Panggung-panggungnya dia. Ada yang Delon pakai masker gitu ya, Delon masker itu ada. Yang penting saya nggak mau sebut namanya persis. Haleluya saudara ngerti ya. Ada yang direktur daripada DCD atau apa itu gitu ya, yang di Amerika itu namanya Anthony Fauci atau Fauci itu apa? Keran ya, Fauci, keran air ya. Nah saudara-saudara, ada beberapa tokoh-tokoh bahkan dengan bangganya kira-kira tahun lalu dikatakan akan datang ke Indonesia 40 yayasan yang terkenal, foundation, big foundation. Dan itu sebuah ironi. Kenapa saya katakan ironi? Ini mesti jelas dulu sebelum saya terangkan lebih lanjut. Karena banyak hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja bertepuk tangan
Wah, apalagi mau datang ke Bali tuh. Bayangkan Bill Gates dari Brebes mau datang ke Bali. Baju kaos, swap baju kaos ya, itu kan datang tuh. Gitu ya. Kita tahu dan kita terus berdoa, angkat senjata doa kita. Tapi waktu itu semua orang tepuk tangan. Mereka inilah saudara-saudara, ya. Mereka inilah yang menyerukan dan yang membuat sebuah dorongan, ya, dan gerakan, ya, yang mana saudaraku bukan hanya impact-nya itu hanya satu bangsa, tapi kepada bangsa-bangsa. Ya. Dan kita ingat bahwa tujuan mereka yang pertama dan yang sudah mereka kerjakan adalah Wahyu 18 ayat 23 yang dikatakan begini, dan oleh parmakeiamu semua bangsa disesatkan. Ya, saudara baca nanti Wahyu 18 ayat 23. Kalau di bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya oleh Inggrisnya by your sorcery, bahasa Indonesianya oleh ilmu sihirmu. Tapi dalam bahasa Yunaninya, ya, bahasa asli daripada penulisan Alkitab Perjanjian Baru, oleh parmakeiamu, itu dia. Jadi parmakeia adalah akar kata dari farmasi dan itu menyesatkan semua bangsa, kita berkata. Dan ayat itu cukup berbahaya. Itu bisa memadamkan terang lampu di dalam seseorang anak Tuhan. Itu bisa menghilangkan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan di dalammu, begitu kata ayat itu. Jadi sangat berbahaya itu, saudara-saudara. Makanya saudara, dari dulu saya berseru dan beberapa hamba Tuhan seperti saya berseru, jangan terima apa yang beredar di seluruh dunia. Begitu saya berseru. Yang sebabkan tidak bisa jual dan beli, begitu. Lalu kemudian nomor 2, bila mana sempat terima karena ketidaktahuan, karena mengikuti arus orang banyak, ya, karena mungkin entah pertimbangan apa saja, maka suruhan saya kedua adalah stop. Yang tadinya lagi jalan begini, langsung tarik rem tangan, serat, injak rem full, stop. Ada haleluya? Itu khotbah saya. Nggak berubah. Stop, berhenti. Dan jangan teruskan. Lalu apa dibuat? Bertobat, berbalik kepada Tuhan Yesus. Begitu. Nah, jadi itu berita yang saya bawakan dan beberapa hamba Tuhan seperti saya, jumlahnya sedikit. Ironisnya, bilang kiri kanan, ironisnya. Nah, inilah yang disampaikan oleh orang-orang tadi yang saya sebut yang punya panggung di dunia ini, ya. Ironisnya itu diterima dengan tepuk tangan. Diberi karpet merah, gitu ya. Nah, saya mau teruskan tentang ironi ini. Dan itu sudah terjadi. Ketika itu sudah terjadi, saya dan beberapa teman-teman yang ada di internet masih berseru, jangan terima. Yang nomor 2, stop, berbalik dan bertobat. Tidak berubah. Nah, sekarang sampai kepada ironinya. Itu sudah ironi. Sekarang benar-benar ironi pangkat 2. Dengarkan baik-baik. Kenapa saya berkata demikian? Ya, lalu kemudian orang-orang tersebut kan yang tadi sudah tahu, Bill Gates dari Brebes, kaos jelek, swap kan gitu, kaos jelek. Apalagi? Anthony Fauci ya itu. Terus apa lagi? Delon pakai masker ya kan. Haleluya saudara. Itu semua terafiliasi dengan, ada orang berkata World Education Forum atau apa namanya itu, World Education atau World Forum gitu ya. Itu. Lalu tiba-tiba dalam minggu ini saya baca berita, ya, forum tersebut membuat pengumuman bahwa Alkitab kita, Bible, bukan good news tapi fake news.
hamba Tuhan. Yahweh welcome. Supaya masuk kasih karpet merah. Mereka tidak tahu. Waktu itu sudah ironi. Karena itu adalah tanda binatang yang beredar seluruh dunia. Kenapa justru tidak mengenali zaman? Tapi sekarang lebih ironis tadi. Yang tadi disambut sebagai pahlawan. Apa saja mereka bilang, oh ya kita harus ikuti. Ikuti. Terus ikuti. Sekarang mereka ikuti. Mereka berkata begini. Alkitabmu fake news. Your Bible is fake news. Saya mau kasih tahu siapa di balik itu. Itulah dia roh-roh antikristus. Musuh kita sudah jelas. Ada haleluya. Nah, sekarang jadi tambah ironi kan. Makanya saya berkata, 2 tahun lalu banyak hamba-hamba Tuhan gegabah. Gereja-gereja gegabah 2 tahun lalu. Sehingga sampai pada hari ini tidak bisa berkhotbah tentang akhir zaman. Tidak bisa berkhotbah tentang kerajaan antikristus dan orang antikristus. Kenapa? Baru mau khotbah sudah ironi. Yang dipuji-puji tadi, yang dieluh-elukan tadi, yang dianggap sangat bijak, yang akan membawa kita kepada teknologi baru. Perkembangan teknologi ternyata sekarang berkata, your Bible is fake news. Itu sudah naga, sudah bicara itu. Seperti ya setan itu sudah. Itulah roh antikristus. Sudah buka beritanya ada sekarang. What will you do? Apa yang harus kau perbuat saudara bagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan? Saya mendengar ada sebuah hebat-hebat dan judulnya. Ada yang mau buat kegerakan invasion dari Bali ke bangsa-bangsa. Apanya di invasion? Tanda binatang sudah menyerbu ke dalam gereja. Yang diperlukan adalah pertobatan. Begitu saudara. Kita tidak sedang bermain gereja-gerejaan. Kita tidak sedang bermain firman Tuhan. Jiwa-jiwa itu harganya mahal. Tuhan Yesus tebus dengan darahnya. Dia bukan setengah mati menebus jiwa-jiwa ini. Dia menembus jiwa-jiwa sampai mati. Begitu saudara-saudara. Haleluya. Begitu. Nah, jadi tidak ada jalan lain sekarang. Jalan satu-satunya yang terbuka hanya pintu pertobatan. Ada haleluya saudara? Begitu. Nah, saudara semua berdoa sahabat saya. Jadi kalau memang saudara masih bergumul 1-2 hal, cepat aja minta doa, selesaikan. Saudara adalah tentara Tuhan. Saudara adalah prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara adalah 5 gadis yang bijaksana yang sedang berjuang sekarang ini. Ada haleluya? Ya. Tetapkan hati saudara. Tapi kita sekarang harus tahu. Ya. Nah, apa yang mereka korbankan sekarang mengenai perang rohani, mereka hanya berkata begini, oh musuh kita bukan darah dan daging, tetapi penghulu-penghulu dunia, penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat di udara. Hanya sampai di situ. Padahal roh antikristus ini sudah bicara lewat orang-orang yang dipakainya, gitu saudara. Walaupun antikristus itu sendiri belum bisa menyatakan dirinya, tunggu dulu Tuhan Yesus angkat gerejanya yang kudus, angkat 5 gadis bijaksana, angkat tentara Tuhan dulu, baru dia bisa menyatakan diri. Tapi dia sudah mulai bicara. Salah satunya lewat World Education Forum. Kalau saudara tahu, saudara mengerti. Haleluya saudara. Saya nggak salah ngomong nih. Saya memang pelintir sedikit karena nggak boleh persis-persis. World Education Forum berkata, Bible is fake news katanya. Itu apa kalau bukan roh antikristus yang bicara? Dan itulah yang menyuruh supaya terima tanda bintang sebab tidak bisa jual dan beli. Digitalisasi dalam semua ini. Saudara sekarang sudah kelihatan dengan jelas. Kemarinnya penuh dengan tipu muslihat. Kemarinnya penuh dengan tipu daya. Hanya orang yang sudah tidak bisa melihatnya. Saya pikir mereka kenapa tidak bisa lihat? Mungkin karena sudah dibutakan dengan ilah-ilah zaman ini. Apakah ilah-ilah zaman ini tuh? Ya, yaitu tadi. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan, pendeta seperti saya. Pertama awal-awalnya dia seperti saya perjuangannya.
tapi gerejanya ada di mall. Lalu saya lihat kok gerakannya sudah mulai aneh. Waduh, saya bilang, wah udah kena ya, saya langsung bilang gitu, karena dia sahabat saya. Apa boleh buat, walaupun sahabat saya, seorang sahabat itu apa dikatakan memukul dengan maksud baik. Ada haleluya saudara. Menaruh kasih setiap waktu. Ada haleluya saudara. Saya bilang, waduh gimana soalnya gereja yang kulanya ini ada di mall. Saya bilang, kalau saya itu hanya tempat kebaktian, keluarkan dari tempat itu. Ada haleluya saudara. Kenapa? Makanya saya sudah khotbahkan. Orang-orang seperti ini saya nggak tahu ini gegabah model apa. Inilah dia gegabah yang ada di akhir zaman, yang ditulis dalam kitab Maleakhi. 2 tahun lalu sudah gegabah, maka hari ini tidak bisa berkhotbah tentang akhir zaman. Tidak bisa berkata tentang roh antikristus. Kalau saya berkata itu sekarang musuh kita jelas. Roh antikristus yang ada di akhir zaman. Ada haleluya saudaraku? Ya, itu. Tapi kalau di sebelah sini enggak, mereka nggak mau sebut itu masih jauh. Lalu kemudian orang-orang yang menyampaikan menurut menerima itu berkata begini, your Bible is fake news. Alkitabmu bukan kabar baik, tapi kabar bohong. Mereka akan buat Alkitab baru, AI Bible. Mereka buat Jesus AI dan Holy Spirit AI dengan teknologi. Nah, saudara, kita sudah bisa lihat sekarang apa yang terjadi di dunia. Ada haleluya saudara. Yang dulunya sekali saya bicara sedikit langsung dikatakan itu teori konspirasi, sekarang sudah menjadi fakta konspirasi. Saya ingat ada sebuah firman Tuhan itu ada di dalam Alkitab yang berkata tiba-tiba saja begini. Saya ingat ada di dalam ayat di Alkitab, saya nggak siapkan. Dituliskan begini, mereka itu seperti kuda yang tuli yang terjun ke medan pertempuran. Itu kuda nggak dengar apa-apa. Harusnya kuda mendengar teriakan daripada panglima perang, panglima pertempuran. Itu baru kuda siap bertempur itu. Yang meringkih, dia dengar pakai pertempuran itu kuda itu tambah beringas ke zaman-zaman dulu. Maju mereka. Tapi kalau kuda tuli dia nggak tahu apa-apa. Tapi dia terjun langsung saja pasti kena, pasti langsung roboh. Nah, ada haleluya saudara. Nah, saya kenapa khotbah semangat? Karena Tuhan sudah buka memang firman Tuhan yang saya bawa ini mesti naik di internet. Beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah tentang baptisan pembaharuan, penyesatan baptisan pembaharuan. Saya taruh, saudara, di tempat mereka. Saya taruh. Kita sudah berdoa, saudara, dan penyesatan baptisan pembaharuan tidak bisa dibantah. Firman Tuhan tersebut tidak bisa dibantah. Tidak ada respon sama sekali. Sebelumnya, saudaraku, banyak yang respon yang menyerang. Tapi saya sekali lagi menyampaikan kepada semua anak Tuhan yang sudah pernah kena baptisan pembaharuan, bertobat, balik pada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Itu tidak pernah diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus. Baru muncul di tahun 1900-an. Itu pun diajarkan oleh orang yang lahir di tahun 1900. Memangnya dia siapa? Alkitab kita jelas berkata, kita harus memperhatikan sungguh-sungguh yang disampaikan oleh nabi-nabi kudus. Dan Tuhan dan Juru Selamat kita lewat rasul-rasulnya kepadamu. Ada haleluya? Itu lebih dari cukup buat kita. Ada haleluya? Gak perlu lagi kita menerima sesuatu yang diajarkan yang tidak diajarkan oleh rasul-rasul, yaitu baptisan pembaharuan. Makanya ada ayat yang berkata, hai orang Galatia yang bodoh, apakah yang mempesona kamu? Siapakah yang mempesona kamu? Begitu. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan, yang menderita itu sudah dilukiskan dengan jelas di depanmu? Ada haleluya saudaraku? Ya. Apa
Apa yang mempesona? Apakah karena kembali ke akar Ibrani? Apakah karena bahasa-bahasa Ibrani, huruf-huruf Ibrani? Saudara perhatikan khotbah saya. Kalau ada yang masih bingung tentang ini mau baptisan pembaharuan enggak, baptisan pembaharuan enggak, dengarkan khotbah saya. Saya jamin 100% saudara akan melihat kesesatan baptisan pembaharuan. Sehingga saudara bisa diselamatkan dan akhirnya saudara balik kanan, diselamatkan dari penyesatan. Ada haleluya saudara? Haleluya. Baik, saya lanjut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Sekarang saya akan bahas dahulu. Kita sudah lihat tadi secara garis besar. Ada sebuah ironi sekarang, ironi. Ya, betul, ironi. Saya jadi ingat karena ayah saya adalah seorang ahli daripada pertanian. Jadi terakhir dia buat disertasi dalam program doktornya, ya. Itu penelitiannya adalah ya, bagaimana ya menghadapi hama daripada kapas. Karena di Sulawesi Tenggara ada sentra yang itu tanaman kapas nasional. Wih, sepanjang mata memandang kalau dia sudah berputih, putih semua. Itu namanya perkebunan kapas di Sulawesi Tenggara. Karena itu adalah penting bagi negara, ya kan, produksi kapas itu, ya. Maka bagaimana cara mengendalikan hamanya? Gitu. Ada hamanya memang. Gitu. Kalau nggak salah ya, tiba-tiba ingat Heliotis armigera itu nama hamanya, saudara. Kalau kena itu sama kapas itu, kapasnya yang harusnya produksinya bisa misalkan ya 1 ton ya, atau misalnya 10 ton hanya bisa 2 ton, 3 ton itu kalau kena itu. Makanya Bapak Gembala karena dia seorang peneliti, ilmuwan, dia meneliti. Kalau dikasih pestisida, tahu pestisida, saudara, racun semprot, itu mungkin memang habis, tapi habis itu meledak. Waduh, hancur itu bisa. Jadi Bapak Gembala, ayah saya membuat penelitian. Dia mencari yang itu hewan yang sangat kecil, gak kelihatan sama mata. Kalau mau lihat itu harus pakai kaca besar. Ya. Di mana hewan ini dia punya sebuah cara kerja, ya, sebuah cara kerja metode yang sangat paten untuk menghancurkan hama-hama Heliotis armigera dan tidak menyebabkan ledakan daripada populasi hama Heliotis armigera. Kalau ini hamanya begini ya, saudara, disemprot pakai pestisida, lama-lama dia tahan. Disemprot lagi nggak tahan lagi, jadi yang tadinya jumlahnya segini bisa menjadi segini. Nah, itu makanya jadi hancur perkebunan kapas. Jadi Bapak Gembala kita waktu itu meneliti. Lalu dia menemukan ada sebuah organisme kecil sekali, nggak kelihatan mata. Saya tahu namanya, ingat. Namanya Trichogramma berara, mungkin itu ya. Mungkin saya salah sedikit. Saya lihat bapak saya itu meneliti itu sungguh-sungguh. Dia kirim, ya, dia ambil satu sampelnya, dia kirim ke India. Bayangkan untuk memastikan ke India. Dia waktu itu belum ada zaman internet. Saya lihat bapak saya itu bukunya tebal-tebal. Dia mengetahui ada seorang penulis buku tentang Trichogramma berara. Namanya siapa gitu ya? Gujarat sampai deraja gitu kan. Dia kirim ke sana, saudara. Suatu hari saya kaget. Di rumah ada sebuah surat datang. Perangkonya dari India. Tahun 80 berapa itu? Saudara, tahun 88. Saya terima, Pak, ada surat dari India. Tumben sampai di Sulawesi Tenggara. Wih, bapak saya senang sekali, seperti menemukan sebuah harta karun. Haleluya, saudara. Dia baca. Dear Made Ebenezer, Gujarat berara, apalah gitu ya kan. Bahwa sampel yang kamu berikan itu luar biasa. Itu memang benar. Menurut saya itu adalah namanya
spesies ini dari family ini, trikograma begini. Saya punya rekan ada di sini, dia pernah menemukan, begitulah. Wih, bapak saya seperti menemukan harta karun. Lalu kemudian mulailah dia buat laboratorium di rumah. Saudaraku, haleluya saudara. Dia buat laboratorium, dia mau cek, saudara. Dia tangkap. Saya dulu saudaraku masih SMA kelas 2, ikut bermalam di ladang-ladang di perkebunan kapas tersebut ya. Tiap hari mencari serangga-serangga yang kecil itu saudara. Begitu ada pernah kenangan kami. Saudara, singkat cerita ya, dapatlah namanya trikograma gitu ya, untuk melawan Heliotis armigera. Lawannya namanya, bapak saya dapat namanya trikograma. Kalau salah-salah dikit nggak apa-apa ya, ini bukan ujian apa atau mungkin ini harus, kok salah nyebut namanya? Enggak, ini saya dalam rangka khotbah. Haleluya saudara, diperbanyaklah. Tahu saudaraku bagaimana kerjanya trikograma ini? Saya beritahu. Datang ini hama kapas ini, dia bertelur, banyak telurnya saudara. Sekali menetas, tambah banyak kan hamanya kan. Lalu bapak saya ini menemukan yang musuhnya tadi, dia ternakkan di rumah kami ya, lalu dimasukkan satu biji yang kecil yang harus pakai ini di kumpulan telur-telur daripada hama ini, lalu pakai kaca pembesar dilihat. Tahu saudara, ternyata yang kecil tadi ini dia bertelur di dalam telur hama tadi. Jadi waktu dia menetas, bukan menetas hama, justru menetas yang pembunuh hama tadi. Jadi lama-lama kalau semakin banyak, dia kan mau bertelur lagi, dia cari telurnya itu. Jadi dia bertelur di dalam telur hama. Jadi otomatis kalau begitu, yang tadinya misalnya telur ayam, kita berharap dia menetas jadi ayam. Tiba-tiba ada yang musuhnya ini bertelur di dalam telur ayam itu, yang keluar bukan lagi ayam, keluar kupu-kupu semua. Paham saudara? Begitu maksud saya. Haleluya saudara. Nah, kalau misalnya ayam ini adalah hama di kapas, banyak telur ayam menetas ayam semua, wah habislah semuanya ini kan gitu, ya. Kalau Heliotis itu menetas habislah semuanya. Tapi enggak, gara-gara dilepaskan serangga yang kecil ini, yang bertelur di dalam telur itu, yang keluar adalah bukan hama, tetapi justru musuhnya yang kecil-kecil tadi, dan itu menyebar. Nah saudara, karena Tuhan panggil Bapak Gembala kita, dia tidak teruskan itu, akhirnya dia menjadi hamba Tuhan, dia melayani kita sehingga kita ada di Pulau Bali. Haleluya saudara. Nah itu dulu ibu saya, ibu Gembala itu, hebat sekali. Dia ada laboratorium pribadi di rumah kami, dia ahlinya. Ya, jadi dia buatlah telur-telur daripada hama tersebut. Udah, haleluya saudaraku, telur-telur hama tersebut. Lalu kemudian dikasihlah ini, sudah masuklah telur-telur yang satu lagi tadi. Baru itu bisa dilepaskan, ditaruh di perkebunan kapas. Jadi kalau menetas, yang menetas bukan lagi hama, tetapi musuh daripada hama tersebut. Nah, kenapa saya cerita begini, ya saudara? Karena mengingat ironi yang ada sekarang ini. Saya mau mengingatkan lagi, saya memang sedang mempersiapkan anak Tuhan untuk bersiap, tapi saya mau mengingatkan lagi, tanda binatang itu sangat berbahaya. Jalan satu-satunya sekarang itu, saudara, sebaiknya saudara bertobat, berbalik pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mau berkata dari diri saya, tapi saya membaca berita setiap hari. Sekarang ini banyak orang-orang yang tiba-tiba saja sudah tidak ada. Gitu. Saya barusan baca tadi pagi, kalau saudara tahu, tadi pagi ada seorang aktivis sebuah partai yang cukup terkenal. Saudara tahu kalau saudara lihat, dan dia muda, umurnya baru 57. Ya, betul, tahu Pak Febri, dia baca. Dia sangat terkenal, dia selalu ada di TV kalau sudah pemilu-pemilu. Tiba-tiba saja dia sudah tidak ada.
Saudara, tanda binatang ini yang pertama itu menyesatkan. Itu kalau nggak bertobat, saya takutnya kalau nggak bertobat itu juga menghilangkan keselamatan jiwa. Tapi kalau bertobat, ya saya berdoa, ya doa saya kalau bertobat kan namanya kita berbalik pada Yesus, kita dapat hidup atau mati? Hidup. Haleluya saudara. Itu makanya perlu pertobatan. Ya. Tapi tanda binatang ini, saya lihat berita-berita itu dia mencabut nyawa saudara-saudara. Gitu. Begitu ya. Nah begitu. Jadi kalau saudara sayang sama nyawa saudara, sayang sama kehidupan saudara, ada baiknya saudara bertobat berbalik sama Tuhan Yesus. Izinkan Tuhan Yesus memperbaikinya, entah gimana caranya. Haleluya. Ya, semua baik-baik saja. Renhat baik-baik semua. Ya, semua konsentrasi firman Tuhan. Haleluya. Begitu. Ya. Jadi itu sebaiknya begitu. Ya. Agar supaya saudaraku, ya waktu yang masih sisa sekarang ini supaya kita pakai hanya untuk Tuhan. Ada haleluya. Ya, kalau kita sudah bertobat, saya punya harapan. Di dalam Yesus kita punya harapan. Harapan kita apa? Harapan baru, harapan baru. Kan gitu. Ada ayat lagunya itu. Na 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 na, bila kau tahu mana yang benar, harapan ada bila kau mengerti. Ada haleluya saudara. Jadi kalau kita ngerti, ada harapan dalam Tuhan Yesus. Ada haleluya. Ya. Kalau mungkin orang dunia nggak kenal Tuhan Yesus, mereka nggak ngerti. Saya beritahu dari berita-berita yang ada, bukan saya ya, itu mencabut nyawa. Ini saya di sini kan pendua sahabat saya. Ya. Kalau nggak percaya, minta linknya sama saya bisa kasih. Banyak sekali linknya. Hanya nggak diberitakan di media. Begitu. Itu sangat berbahaya. Dan jadi kalau kita bertobat, nah, ada harapan. Kalau kita mengerti. Ada haleluya. Begitu. Jangan diteruskan gegabah yang sudah 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Jangan diteruskan. Sekarang yang membuat kita gegabah dulu, yang ngomong di depan itu, yang dari World Education Forum sudah berkata, your Bible is fake news. Sudah terang-terangan. Jadi di balik orang itu ada roh antikristus yang bekerja, bukan roh Kristus. Haleluya. Begitu. Sekarang ini nggak boleh lagi beritakan Yesus di sebuah negara bagian di Amerika, dan semakin di mana-mana, bahkan di Israel saya dengar begitu juga. Jadi kita sudah lihat betapa sebuah peperangan di akhir zaman ini sungguh nyata. Namun bila saudara menutup mata untuk hal itu dan saudara hanya melihat kepada 5 meter di sekitar saudara, saudara nggak lihat. Gimana dengan hidupku, gimana dengan ini? Ya udahlah, saudara nggak lihat. Seperti tadi, ya, itu dimasukkan yang sangat kecil, serangga sangat kecil. Itu bahkan tidak diketahui, dia bahkan bertelur di dalam telur daripada hama tersebut. Ini begitu, dimasukkan ke dalam. Kalau dimasukkan ke dalam mangkok bakso kita, 10 sendok cabai, kita berkata, jangan, nanti aku pergi ke toilet. Karena gitu kita sangat concern dengan usus kita. Tapi ketika mau dimasukkan ke dalam darah, kita tutup mata, tutup telinga. Aduh, saya melihat banyak atlet yang baik-baik saja tiba-tiba sudah pergi. Entah sumbatannya ada di mana, tapi karena dia ada di dalam darah. Ada yang sedang yoga. Apa sih yoga itu? Praktiknya jangan diikuti saudaraku itu. Dia sedang tiba-tiba sudah kolaps. Ada yang sedang santai-santai kolaps. Banyak sekali. Gitu ya. Dan saya bicara ada fakta. Saya gampang, kalau ada yang minta sama saya gampang. Saya kasihkan link salah satu Telegram ataupun
Jadi banyak semua. Ada seorang yang karena tersumbat di bagian kaki, pembuluh darah di kaki. Masih syukur sumbatnya di kaki. Kalau sumbatnya di jantung itu tadi yang sudah dicabut nyawanya. Jadi dia merelakan diamputasi. Makanya berita saya, berlari pada Yesus, harapan Anda, Tuhan bisa tolong. Kan begitu, ada haleluya saudara. Tapi kalau nggak lari-lari sama Yesus sebenarnya, dia hoa, Pak Gede hoa, khotbah hoa, ya saya sudah kerjakan bagian saya. Ada haleluya saudara. Tapi kalau sudah lari pada Yesus, Yesus harapan ada. Dia basuh dosa kita. Tuhan tolong, aku tak tahu kemarin. Dia tolong kita, ada haleluya. Dengar, Tuhan menolong dengan cara yang ajaib. Ajaib itu dia bekerja tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi pertolongan Tuhan ada. Ada haleluya. Itu perlu. Ya, saudara. Jadi ada 3 poin yang saya mau bawa. 1 pun belum masuk, baru pengantar dari tadi. Ada haleluya saudara. Oke, setidaknya kita selesaikan 1 poin dulu hari ini. Mari buka bersama saya. Ya. Dalam peperangan di akhir zaman ini, ada kita ini disebut tentara Tuhan. Kumpulan kita. Mari buka bersama saya dulu. Keluaran pasal yang ke-6 ayat 25. Keluaran 6 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama, suara kuat. 1, 2, 3. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ada haleluya. Nah, dikatakan dalam ayat ini, Tuhan berkata kepada Musa dan kepada Harun yang diperintahkan Tuhan, ya, dikatakan begini. Apakah perintah Tuhan? Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Semua anak-anak Tuhan dimanapun sudah dengar khotbah ini, dengar. Sekarang peristiwa ketika orang Israel keluar dari tempat perbudakan di Mesir, di mana penguasanya pada waktu itu adalah Firaun. Maka Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ada pasukan Ruben, ada pasukan Simeon, pasukan Yehuda, pasukan suku-suku itu. Yang ngerti kan di sini katakan haleluya. Itulah disebut sebagai pasukan mereka. Yang ngerti katakan haleluya. Haleluya saudara. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nanti juga ini gambaran ketika nanti Tuhan, ya, datang di awan-awan. Dunia ini sekarang sedang di dalam peperangan rohani yang juga harus akan kita hadapi secara fisik. Artinya begini, secara fisik itu gini. Contoh seperti tanda binatang tadi, oleh barang begitu, ya. Saya sebut sebagai digitalisasi dalam semua lini dengan persyaratan tanda binatang. Nah, itu dia. Ada haleluya saudara. Kalau secara rohani itu tadi roh-roh antikristus yang sekarang sedang bekerja di depan hidup kita semua. Bilang roh-roh antikristus yang sedang bekerja di depan hidup kita semua. Bilang gini. Ya, itu berarti saudara sadar peperangan, sadar medan perang. Haleluya. Kalau yang sebelah tuh gini, nggak bisa dia bilang gitu. Mereka berkata kita akan invasi, ya, mulai dari Bali sampai ke bangsa-bangsa. Apanya yang diinvasi? Bukankah tanda binatang sudah menyerbu ke dalam gereja organisasi itu?
Ada haleluya saudara. Haleluya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ya, itu kita sadar. Nah, tapi kalau yang ada di apa? Kalau yang ada di yang kita hadapi dia tadi digitalisasi pada semua lini dan persyaratan tanda binatang itu kita harus benar-benar pay attention dan antisipasi dengan baik. Ada haleluya saudara? Haleluya. Nah, sekarang dengar saudara. Sama seperti sekarang ini sedang terjadi, ya. Yang mana tadi salah satu yang sudah kena kerasukan, saya bilang aja itu kerasukan roh antikristus. Dia kerasukan roh antikristus dan dia berkata, your Bible is fake news. Ya, ya. Nah, sama seperti begitu. Zaman dulu juga gitu. Peperangan terjadi, tapi perhatikan, ya. Zaman dulu Tuhan menolong orang Israel. Ada haleluya saudaraku. Sehingga walaupun Firaun sangat marah pada waktu itu dan mengejar orang-orang Israel waktu itu dengan senjatanya, dengan tombaknya, dengan kereta kudanya, saudara. Tapi tiang awan dan tiang api menjaga orang Israel sehingga Firaun tidak bisa dekat. Dan pada waktu mereka mau keluar dari tanah Mesir, Tuhan berkata kepada Harun dan Musa, perintahnya, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Tuhan berkata itu adalah pasukan mereka. Yang lebih sama sini katakan haleluya. Nah, sama juga sekarang. Nanti saudara, kita anak-anak Tuhan, kan kita tahu dari Alkitab. Waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, ya, banyak anak-anak Tuhan yang akan terangkat, ya. Itu sama gambarannya kalau dulu Mesir di bumi, Firaun di bumi. Sekarang Mesir di akhir zaman, Firaunnya itu dia. Dia belum bisa menyatakan diri. Roh antikristus itu, tapi dia sudah merasuk kepada orang-orang bisa dirasuknya. Haleluya saudara. Haleluya. Ya, sudah cari khotbah begini nggak ada. Gereja-gereja biasa nggak sanggup mengkhotbahkannya karena ironi kepada mereka. Kalau mereka khotbahkan tanda binatang sudah mereka terima, memukul wajah sendiri. Saya berseru bertobat saja. Kalau mereka bertobat, jemaatnya akan meminta pertanggungjawaban. Kenapa Bapak salah membimbing kami? Saya tetap nasihat bertobat aja. Jemaat jangan nuntut pendeta, pendeta jangan nuntut jemaat. Selamatkan diri masing-masing. Kalau jemaat gak mau bertobat, pendeta bertobat. Pendeta gak mau bertobat, jemaat bertobat. Itu aja. Ada haleluya saudara. Nah, baik kita lanjut. Nah, waktu nanti Tuhan datang begitu juga. Tuhan berkata kita adalah pasukan. Maka saya berkata rumah saudara jadikan kapal perang. Anak-anak kita ajari saudara bahwa ini memang adalah waktu-waktu yang bukan biasa. Ya, ada haleluya saudara. Kita harus fokuskan fokus kita. Ada amin saudaraku. Nah, sekarang perhatikan. Kita lihat tadi Tuhan berkata pasukan mereka. Sekarang buka dalam Keluaran 12 ayat 41. Ayat 41. Oh haleluya. Mari kita baca Keluaran 12 ayat 41. Baca surah kuat semuanya ya. 1, 2, 3. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Saudara perhatikan, yang tadinya Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, mereka itu adalah pasukan mereka. Sekarang dalam ayat ini Tuhan sendiri berkata, tepat pada hari itu, dikatakan apa? Tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan siapa? Tuhan dari tanah Mesir. Yang tadinya Tuhan berkata pasukan mereka, dalam ayat ini Tuhan berkata itu pasukan mereka adalah pasukan siapa? Pasukan Tuhan. Pasukan Tuhan. Pasukan Tuhan. Pasukan Tuhan. Ada haleluya. Yang tadinya pasukan Simeon, pasukan Ruben, keluarga Pak Daud,
keluarga Pak Abednego, keluarga Pak Endor, keluarga Pak Febi, keluarga siapa semua saudara, keluarga Pak Henry, keluarga Pak semua saudara, Pak John Harepa misalkan, dan keluarga saudara-saudara yang ada di internet yang lainnya lagi, yang tadinya begitu sekarang sudah disebut yang tadinya TTI. Ada haleluya saudara. Yang tadinya kumpulan-kumpulan kita berdoa sekarang disebut pasukan Tuhan waktu keluar dari tanah Mesir. Ada haleluya saudara. Ada haleluya saudara. Firaun tidak bisa berbuat apa-apa kepada pasukan Tuhan. Musa tidak datang memohon-mohon, mohon Firaun lepaskanlah kami. Musa tidak bilang itu. Musa berkata begini, dengarkan Firaun, begini firman Tuhan, kalau enggak kau lepaskan orang Israel ini, ada 10 tulah kena sama kamu. Begitu kamu akan mengalami ini. Itu orang diurapi Tuhan. Ada haleluya saudara. Kalau kamu tidak, ini akan timpa sama kamu. Begitu sampai yang terakhir tulah saudara, 10 tulah. Saudara sudah tahu kan? Haleluya saudara. Jadi keluarlah pada malam itu pasukan mereka yang Tuhan sebut sebagai pasukan Tuhan. Berarti kita ini di akhir zaman, pada saat nanti rapture itu memang adalah mempelai Tuhan Yesus Kristus, dan mempelai Tuhan Yesus Kristus itu disebut sebagai tentara Tuhan, pasukan Tuhan. Ada haleluya. Coba lihat dulu bersama saya. Lihat dulu bersama saya. Langsung dulu, jangan kita lompat-lompat. Satu ayat di bawahnya. Lihat satu ayat di bawahnya. Yuk. Ayat 2. Mari baca kuat. 1, 2, 3. Malam itulah, malam apa? Berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga apa? Malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan sampai sekarang di akhir zaman ini, sampai Tuhan Yesus datang. Ada haleluya. Jadi waktu pasukan Tuhan itu keluar dari tanah Mesir, waktu pengangkatan terjadi, pada hari-hari itu Alkitab berkata itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Tuhan penjaga orang Israel tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah lalai menjaga kita, anak-anaknya, sampai Dia datang. Walaupun saudaraku berita-berita, walaupun Firaun bicara, Firaun dunia ini sekarang ini, walaupun apa yang sudah mereka kerjakan sekarang ini, dengar baik-baik, Tuhan berjaga-jaga atas saudara, atas istri, suami, dan anak-anak saudara, atas rumah saudara, semuanya Tuhan berjaga-jaga. Tapi ada kelanjutannya, kita juga harus berjaga-jaga. Kan gitu adik, ya kan? Haleluya saudara. Nah, dikatakan dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel. Makanya sudah benar kalau saya selalu berkhotbah kepada saudara, berjaga-jaga selalu, siap sedia. Ada haleluya saudaraku. Oh, kita semua memang sudah dipanggil Tuhan untuk hari-hari seperti inilah, untuk peperangan seperti inilah. Tuhan sudah menetapkan kita ada di akhir zaman. Dan bila, katakan, dan bila, dan bila. Bila. Jangan hanya orang dunia aja bisa bikin lagu. Bila, kan ada gitu ya. Nah, kita pun di khotbah. Bila, dengar baik-baik, ya. Apa tadi yang mau dibilang? Dulu saudara, ya. Bila ya. Tunggu sebentar. Tuhan tolong. Yesus ya, berjaga-jaga. Oke, kita lanjutkan saja dulu ya. Nah saudaraku, bilanya di pause saja dulu, nggak apa-apa saudara. Haleluya saudaraku. Itu malam berjaga-jaga untuk Tuhan ya. Jadi kita dijaga sama Tuhan sampai nanti Tuhan datang. Ya. Nah sekarang saya mau ajak kita melihat. Ya. Kita lihat sekarang. Jadi inilah yang terjadi. Jadi pasukan kita, ya. Kalau sekarang ada roh antikristus dan Firaun di dunia ini, saudara jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Ya. Walaupun dikatakan nanti ada digitalisasi dalam semua ini, kita juga berjaga-jaga.
kita juga antisipasi. Haleluya saudaraku. Ya. Karena memang begitu polanya. Justru disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Karena Tuhan sendiri berjaga-jaga atas kita. Ada haleluya saudaraku. Tuhan berjaga-jaga atas kita. Kita juga ikut berjaga-jaga. Jangan lalai. Makanya sudah Tuhan berjaga-jaga atas kita, terus kita nggak mau dinasihati, nggak mau diberitahu. Nah, jangan salahkan siapa-siapa nanti. Kita nggak bisa diberitahu berarti. Ya? Oke, lanjut ya. Nah saudara, sekarang saya mau ajak lihat. Kenapa bisa seperti ini pasukan Tuhan itu? Mari lihat dalam bersama saya Mazmur 45. Mazmur 45. Mari baca mulai ayat yang ketiga. Judulnya apa saudara? Nyanyian pada waktu. Siapa raja segala raja? Apakah Tuhan Yesus Kristus punya perjamuan kawin? Punya. Haleluya saudara. Namanya perjamuan kawin anak domba. Ada haleluya. Kalau zaman dulu opa-opa selalu nyanyi gini. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, gitu zaman-zaman dulu. Saya rindu berada di sana, jauh di udara, begitu. Itulah dia perjamuan kawin anak domba. Ada haleluya. Dan apa judulnya ini? Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Baca ayat 3, 1, 2, 3. Engkau terelok di antara anak-anak manusia. Saudara yang ada di internet, dengar. Dikatakan di sini engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Siapa ini? Sekarang saya mau kasih tahu, siapa yang lebih elok daripada mempelai Tuhan Yesus Kristus? Ya kan? Tidak ada. Betul? Jadi yang terelok ini adalah mempelai Tuhan Yesus Kristus yang menikah bersama, yang masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ini loh. Begitu maksudnya ayat ini. Hai engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Siapa rupanya? Di antara apakah orang Bali, apakah dia adalah prakawati, apakah dia misalkan seorang guru yang terelok, apakah dia seorang apa? Saudara sebutlah jenis-jenis yang terelok. Yang ikut kontes ratu kecantikan? Tidak. Yang terelok di antara anak-anak manusia itu tidak lain adalah mereka yang layak untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba, menjadi mempelai daripada Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang terelok itu orang yang kaya, yang terkenal masuk televisi? Tidak, sama sekali tidak. Yang terelok di antara anak-anak manusia adalah mereka yang layak menyambut hari kedatangan Tuhan. Dialah mempelai Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya. Lalu apa kata di firman Tuhan? Terus kemurahan tercurah pada bibirmu. Kenapa rupanya? Kenapa saudara? Nanti saudara akan lihat. Kenapa kemurahan tercurah pada bibir mempelai Tuhan Yesus Kristus? Karena dari bibir mereka, dari mulut mereka, Tuhan letakkan senjata doa. Amin. Karena waktu Israel keluar dari tanah Mesir, Firaun di situ tidak rela dan mau mengejar. Saudara, haleluya. Itu adalah waktu peperangan, saudara. Begitu juga di akhir zaman ini. Saudara, haleluya. Makanya kita disebut tentara Tuhan. Pasukan siapa tadi? Pasukan Tuhan. Rupanya bagaimana rupanya pasukan Tuhan itu di akhir zaman ini, peperangan kita. Memangnya kita angkat senjata itu membawa senjata militer. Ini bukan perang militer, ini peperangan rohani. Maka senjata kita adalah senjata doa. Senjata doa dilesatkan lewat apa saudara? Lewat ucapan dari mulut kita. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Dia anak Tuhan kalau nggak pernah berdoa, anak Tuhan malas berdoa. Haleluya saudara. Salah satu daripada kualifikasi yaitu mempelai Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah anak-anak Tuhan yang berdoa, bukan berdoa biasa. Karena hari-hari ini ada hari kedatangan Tuhan. Ya, ini hari kedatangan Tuhan. Sebelum hari kedatangan Tuhan ini hari-hari peperangan saudara-saudara, bukan hari-hari yang mudah.
Haleluya saudara. Ini dihadapi dengan senjata doa. Ada haleluya saudaraku. Bisa khotbah buat banyak anak Tuhan. Habis ini langsung dibuat YouTube-nya. Sebarkan di mana-mana. Saudara semua di sini berdoa sahabat saya. Haleluya. Begitu. Terus apa dibilang begini? Sebab itu aku telah memberkati engkau selama-lamanya. Bukan hanya di bumi ini kita diberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Selama-lamanya kita akan masuk dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai. Jadi jangan khawatir. Di bumi ini saudara dan saya pasti tidak kekurangan berkat Tuhan. Tidak kekurangan pertolongan Tuhan. Tidak kekurangan perlindungan Tuhan. Tidak kekurangan kuasa Tuhan. Haleluya saudara. Ya. Lalu apa lanjutnya? Coba lihat ayat 4. Baca kuat. 1, 2, 3. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Hello. Ikatlah pinggangmu pada pedang, hai. Hello. Yang tadinya mempelai Tuhan Yesus Kristus, Tuhan katakan sekarang ikat pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Berarti mempelai Tuhan Yesus Kristus adalah seorang tentara. Dia adalah seorang pahlawan. Saudara, banyak tentara yang jelek. Maaf ya, di luar sana. Maksud saya, banyak prajurit-prajurit yang jelek, yang gini, yang tidak baik, yang bikin pusing komandannya. Tapi kalau Tuhan berkata bahwa ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Kalau seorang tentara, seorang prajurit sudah menjadi pahlawan, pasti dia seorang prajurit yang baik. Gak pernah kita dengar begini, ada seorang tentara jadi pahlawan. Gimana dulu kerjanya waktu dia berperang? Dia kasih habis makanannya temannya lapar berperang, dia aja yang makan sendiri di belakang. Saudara pernah dicatat di Indonesia, inilah dia pahlawan nasional. Pahlawan nasional dikenal dengan pengorbanannya, dikenal dengan perjuangannya, yang lebih dikatakan haleluya. Berarti kalau begitu dia adalah seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Lihat saudara. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Jadi akhir zaman ini ya adalah semarak bagi kita. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang berdoa, anak-anak Tuhan yang tahu apa yang sudah terjadi, itu adalah semarakmu saudara. Amin. Jangan kecil hati. Orang-orang mungkin anggap sepele, anggap sebelah mata. Saudara, orang seperti saya khotbah begini cuma bisa dihitung oleh jari di Indonesia. Tapi saya tetap berkhotbah dengan ya sebaik mungkin dengan saya melayani Tuhan. Haleluya saudara. Saya berikan yang terbaik. Saudara pun begitu. Saya tahu saudara juga melayani sebaik mungkin. Karena apa? Itu adalah semarak kita di akhir zaman. Tuhan berkata, dalam keagunganmu dan semarakmu, dikatakan apa? Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, beri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang dahsyat selama kita berdoa dan berjalan dalam jalan perjuangan kita. Haleluya. Haleluya. Beberapa orang mungkin sudah meninggalkan jalan perjuangannya. Tidak lagi berdoa, tidak lagi bersungguh-sungguh, ya, mengurungkan standar mungkin. Ya. Jangan terjadi kepada saudara. Saudara harus pegang standar, pertahankan standar, saudara. Haleluya saudaraku. Saudara harus terus maju berjuang. Saudara, saya lupa upload kemarin. Kemarin kami berdoa di TTI. Di sebelah saya, Bapak Gembala kita yang berumur 76 tahun di atas kursi roda. Dia berdoa, akalaya, syakalayana. Di mana yang muda-muda? Di mana yang sehat-sehat? Bapak Gembala jam berapa? Saya lupa upload. Saya sudah foto. Di mana yang muda-muda? Siapa sebenarnya tentara Tuhan? Di mana mempelai Tuhan Yesus Kristus yang terelok di antara anak-anak manusia? Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Di manakah pahlawan-pahlawan Tuhan? Saudara, di sebelah saya Pak Pendeta kita yang sudah istirahat sekarang. Saya rawat beliau, saudaraku, di masa tuanya. Dia duduk di kursi roda di sebelah saya. Saya menyapa yang lainnya dan dia berdoa, kalaya oda wassalamani ada bakusala. Kita selesai jam 11 malam. Ada haleluya saudara. Haleluya, haleluya. Nah, bagi semua anak Tuhan yang ada di internet, nanti deh saya upload di internet juga foto daripada bapak saya.
orang tua. Ini juga saya suka kadang-kadang orang tua daripada bapak mertua dari Pak Feby, orang tua Ibu Mary juga pernah ikut juga. Ya, saudara, tentara Tuhan tidak lewat lagi kualifikasi apa penilaian manusia, enggak. Nah, sekarang ini siapa yang dengar panggilan kudus dari Tuhan? Siapa yang dengar sekarang apa yang sedang terjadi di dunia ini? Siapa yang dengar panggilan kudus dari Tuhan? Berita-berita yang ada di dunia ini sudah kena ironi. Ya, saya beritahu sudah tadi di khotbah di depan. Orang-orang yang mereka bangga-banggakan selamanya mereka ikuti. Di mana akan ada satu tatanan dunia baru. Digitalisasi itu adalah memang sistem yang baru sekarang yang ada di dunia ini. Kita harus ikut perkembangan zaman. Begitu kan mereka berkata. Lalu semua berbondong, terima saja. Supaya tidak berpolemik ini, apakah ini tanda saya segera menerimanya. Ada salah satu pendeta besar berkata begitu. Supaya tidak berpolemik, saya langsung menerimanya. Supaya banyak berbondong-bondong menerimanya. Bukankah orang gegabah yang seperti itu? Sekarang baru terasa. Supaya jangan berpolemik, saya langsung menerimanya. Ironisnya sekarang yang menyuruh-nyuruh tersebut sudah berkata, sekarang dia berkata dalam minggu kemarin, Bible is fake news. Mau disusun lagi Jesus yang baru, Holy Spirit yang sudah diedit. Makanya berita yang saya bawa dan yang saudara bawa masih genuine, masih asli, masih murni. Saya percaya urapan Roh Kudus menyertai kita semua di dalam perjuangan kita di akhir zaman. Dengar baik-baik, ini dia. Ini tadi tiba-tiba singkat. Bila tadi, katakan bila. Bila ada 5 gadis bijaksana dikisahkan di Alkitab. Haleluya. Ya. Maka ada urapan untuk 5 gadis bijaksana supaya dia bisa menang. Betul? Itu juga bila kita berjalan dalam jalan gadis 5 gadis bijaksana, urapan 5 gadis bijaksana itu bagi saya dan bagimu saudara. Haleluya saudara. Bila ada pasukan Tuhan yang dikatakan, Tuhan sendiri berkata itu pasukan Tuhan, maka kita yang berjuang sekarang di akhir zaman ini, Tuhan juga berkata kita adalah pasukan Tuhan dan ada urapan untuk pasukan Tuhan di akhir zaman. Urapan tentara Tuhan yang mana? Katakan yang mana? Yang mana? Tuhan berjaga-jaga atas kita. Kita juga berjaga-jaga selalu. Haleluya. Kalau yang di sebelah begini, oh tenang, aman kok sekarang, semua sudah terbuka, sudah ramai kok. Ya betul. Faktanya, tapi tipu muslihat sedang berjalan terus sekarang. Buktinya apa? Buktinya World Education Forum berkata, your Bible is fake news. Gitu ya, baik. Nah, saudara, lanjut dikatakan begini. Dalam semarangmu majulah demi kebenaran, beri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ayat 6 bersama-sama, 1, 2, 3. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tidak kurang dari ini, mempelai Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah berkata, anak-anak panah kita tajam dan menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Haleluya. Haleluya. Anak panah apa ini? Saudara sudah pernah kita belajar. Ini adalah anak panah doa. Take bow and arrow. Ambil busur dan anak panah. Haleluya saudaraku. Take your position, posisikan dirimu saudaraku di akhir zaman. Haleluya. Lalu kemudian Raja Elisa menaruh tangannya di atas tangan Raja Yoas. Itu adalah gambaran Roh Kudus menolong kita berdoa. Lalu ambil busur dan anak panah kita tajam menembus jantung musuh raja. Jadi apabila kita berdoa, ditolong oleh Roh Kudus. Dengarkan saya baik-baik. Doa-doa kita merobohkan benteng-benteng musuh. Doa-doa kita menghancurkan roh-roh kegelapan ini. Haleluya saudara.
Saudara, saya nggak bisa lebih lanjut lagi. Nanti bisa panjang sekali khotbah saya. Hari ini saya khotbahkan mengenai pasukan kita, yaitu pasukan Tuhan di akhir zaman ini. Kitalah tentara Tuhan. Haleluya. Minggu depan saya bawakan mengenai pasukan musuh. Itulah roh antikristus. Dan saya kasih tahu sedikit saja. Dengar baik-baik sekarang. Itu roh antikristus. Ya. Itu dia ada di dunia. Alkitab berkata, itulah dia roh-roh nabi palsu, roh-roh antikristus, penyesat-penyesat. Antikristusnya sendiri belum bisa menyatakan dirinya. Ya, saudaraku. Nah, saudara dengar baik-baik. Kalau roh-roh antikristus, roh-roh kegelapan ini ada di dunia, Alkitab kita berkata, pada hari Tuhan, menjelang pada hari-hari itu, Tuhan mencurahkan roh kudusnya ke atas semua manusia. Haleluya, saudaraku. Jadi di dunia ini, saudara jangan pernah takut dan gentar. Kalaupun dikatakan sudah akhir zaman, di akhir zaman itu Roh Kudus berkuasa di dunia. Roh Kudus maha kuasa di dunia. Dari mana ayatnya? Firman Tuhan berkata 2 Tesalonika 2 ayat 7. Pembinasa keji itu belum bisa menyatakan dirinya, pendurhaka itu masih ada yang menahannya. Siapakah yang menahannya ini? Bila yang menahannya itu telah disingkirkan, bahasa Indonesia aja kurang bagus, bahasa Inggrisnya juga kurang bagus, kurang pas. Saya pergi kepada bahasa Yunaninya, bunyinya begini. Bila yang menahannya itu ekmesogenetai, itu bunyinya. Apa itu ekmeso? Ekmeso itu diambil dari tengah-tengah keluar, diambil dari dalam keluar. Itu ekmeso. Apa itu genetai? Sudah tahu ada cabang ilmu kedokteran, ginekologi, kebidanan, ahli kandungan. Genetai itu akar kata daripada ginekologi juga, ginoskop. Itu genetai. Genetai itu begini, dengar. Seperti seorang ibu yang hamil 9 bulan, gak kelihatan. Waktu dia lahir, itu genetai. Genetai itu diberi panggung. Waktu dia lahir, semua kerumun. Mirip sama papanya ya, mirip sama mamanya, mirip sama cecenya, mirip sama kokonya, kakaknya, abangnya ya, mirip sama kakeknya dia. Iya, rambutnya mirip sama kakeknya, matanya, lucu sekali dia. Itu genetai. Waktu di dalam kandungan belum bisa, nggak kelihatan. Tapi genetai itu sudah lahir. Saya mau tanya, panggung apa yang paling megah di dunia? World Cup? Bukan. Panggung apa yang paling megah di dunia? Panggung pernikahannya Putri Raja Arab Saudi? Bukan. Panggung apa yang paling megah di dunia? Panggung perjamuan kawin anak domba. Kok semuanya perhatian sih? Haleluya saudaraku. Iya benar kan saudaraku ya? Kalau panggung pernikahannya anak presiden yang lihat paling kerabatnya. Saya rasa saudara dan saya nggak diundang kan? Kita nanti nggak diundang. Haleluya saudaraku. Ada di sini yang pernah diundang kemarin yang menikah anaknya Pak Jokowi? Ada. Haleluya saudara. Jadi kurang megah itu panggungnya ya. Panggung pernikahan paling megah adalah waktu rapture, perjamuan kawin anak domba. Karena semua mata akan melihat. Ada haleluya. Bahkan orang yang menikah Tuhan Yesus juga melihat. Artinya orang hidup dan orang mati di seluruh dunia. Itulah dia ekmesogenetai. Pada waktu yang menahannya itu sudah ekmesogenetai. Yang menahan antikristus itu sudah diambil dari tengah-tengah dunia. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus yang menahan. Mana bisa manusia menahan antikristus? Yang bisa menahan hanya Allah Maha Kuasa. Roh Kudus yang Maha Kuasa. Haleluya. Dan Roh Kudus dia diam di mana? Dia diam di mana? Kita adalah apa? Bait Roh Kudus. Jadi waktu dia diambil nanti dari dalam dunia, dia akan bawa rumahnya. Ada haleluya. Ada haleluya. Dia akan bawa kita. Itulah dia perjamuan kawin anak domba. Lalu kemudian semua orang di dunia akan melihat nanti. Oh, pengangkatan terjadi. Ekmesogenetai. Jadi pada waktu dialah yang menahan. Setelah ekmesogenetai baru dia bisa menyatakan diri. Jadi Roh Kudus Maha Kuasa. Sebentar kita penyembah, ambil lagu ala Roh Kudus Pak Feby. Dialah kekuatan kita di akhir zaman ini.
Dialah kuasa Tuhan yang menyertai kita. Dialah yang berjaga-jaga bagi kita. Roh Kudus adalah God in action on earth. Roh Kudus sekarang yang menolong kita sampai hari ini. Roh Kudus. Kan lagunya gitu kan? Allah Roh Kudus. Amin saudara. Penuhi kami. Wow. Haleluya. Ku rindu kau selalu. Wow, saudaraku. Dalam hidup ini ya saudara-saudara ya. Begitu. Jadi kalau ada roh jahat di dunia ini, dengar baik-baik, ada Roh Kudus yang Maha Kuasa di dunia ini. Dialah yang menahan sampai nanti hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka cita bersyukur, katakan haleluya. Sekarang dengar, kalau roh jahat tadi, roh antikristus merasuk kepada orang-orang yang berkata, your Bible is fake news, itu kan dirasuk sama roh antikristus. Sekarang dengar, Roh Kudus memenuhi saya, Roh Kudus memenuhi saudara. Begitu. Ada haleluya. Kalau roh antikristus tadi merasuk, ya, orang-orang dipakainya sekarang, yang mau dipakainya semua yang ada di seluruh dunia ini. Dengar baik-baik, Roh Kudus yang ada di dunia ini memenuhi kita, mengurapi kita. Oh haleluya saudara. Jadi betapa dahsyatnya keberadaan Roh Kudus dan keberadaan kita di akhir zaman. Jangan pandang sebelah mata. Mungkin kita lewat selama ini karena mungkin banyak sekali pikiran kita duniawi, mungkin gitu ya. Pikiran kita ini nggak rohani, sehingga kita nggak bisa melihat. Ya, tapi sadarlah sesadar-sadarnya, ketahuilah bahwa saudara, Roh Kudus mengurapi kita itu ada maksudnya untuk peperangan di akhir zaman, yang artinya saya bisa berkhotbah seperti ini, saudara juga bisa angkat senjata dan berdoa. Begitu saudara-saudara. Haleluya. Kalau Isaiah berkata, your Bible is fake news. Sekarang saudara angkat. Saya mengangkat senjata doa saya, senjata doa. Senjata kami bukan senjata duniawi, tapi senjata pelengkap kuasa Allah. Sang meruntuhkan benteng-bentengmu. Kita rusakkan semua pekerjaan roh antikristus dalam doa. Robohkan, hancurkan, usirkan. Jangan diam saja. Haleluya. Kenapa saya berkata begitu? Karena kawan kita yang di sebelah sini, mereka tidak mau mengorbankannya tentang roh pekerjaan roh antikristus. Mereka nggak sanggup. Ironi sudah terjadi. Seberapa besar pun namanya. Kalau begitu, siapa yang akan berdoa? Siapkan diri saudara. Kalau memang kita bilangan daripada 5 garis bijaksana, tentara Tuhan yang kerja. Haleluya saudaraku. Ya. Lalu mereka karena sudah dirasuk daripada roh antikristus, mereka mengerjakan rencana mereka. Mereka mengerjakan maksud-maksud mereka. Kan begitu. Apa kita buat? Nah, makanya kita angkat senjata doa. Kita juga antisipasi. Benar, jangan takut. Tuhan berjaga-jaga atas kita. Oh, haleluya saudara. Sekarang saya mau kasih nasihat yang cukup saudara bawa pulang dan renungkan ya. Kalau saudara nggak tambah sungguh-sungguh, saudara bisa tereliminasi. Saya nggak bilang sama saudara saja, itu yang ada di internet banyak. Ini sekarang, kalau saudara nggak sungguh-sungguh, tereliminasi nanti. Ya. Sekarang ini waktu untuk semakin bersungguh-sungguh. Saya kasih tipsnya, ini saya sudah selesai. Nanti kelanjutannya minggu depan. Saudara ingat bagaimana 5 garis bijaksana? Ya. Semakin dekat hari kedatangan Tuhan, mereka sangat fokus. Datang 5 garis yang bodoh, minta minyakmu. Mereka bilang apa? Tidak. Kesannya apakah? Kesannya kalau orang dunia berkata gini, sombong sekali 5 garis bijaksana. Dia bilang tidak. Kejam kali dia. Mana kasihnya? Egois ya. Itu perkataan setan. Tapi perkataan firman Tuhan dengar begini. Saudara, ini memang polanya. Pola sebelum hari kedatangan Tuhan harus semakin bersungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak mau dapat mempelai yang setengah-setengah. Tuhan gak mau mempelainya itu yang coba-coba, imannya coba-coba, imannya ikut-ikutan. Pada saat senang-senang, pada saat susah, nah, Tuhan mau sungguh-sungguh prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan, mari kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Tuhan gak mau nanti anak-anak Tuhan itu yang Anda maunya saja, mau dekat dengan Tuhan. Tapi Mesir masih menguasai hatinya, gak cinta Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan gak mau.
Maka saya kasih peringatan kepada semua anak Tuhan yang ada di internet. Ke depan ini itu saringan semakin halus. Berjuanglah sungguh-sungguh sedemikian rupa. Saya juga berjuang. Selalu berjuang bersama-sama. Roh Kudus menolong kita semua. Tuhan berjaga-jaga selalu atas kita. Ya. Itu muslihat setan akan berusaha. Udah menyerah saja. Gak usah kamu berjuang lagi. Udah gak usah terlalu seperti Pak Gede itu. Kecuali nanti. Sudah meninggal dunia dulu, nanti dicabut dulu nyawanya yang tolong ya, jangan sampai kayak gitu. Betapa kerasnya hati kalau sampai begitu. Begini ya, saya gak keberatan. Yang ada di internet mau minta sama saya link, saya kasih. Nanti baca sendiri. Ya, di situ ya ada artis yang tiba-tiba sudah ada atlet nggak pilih-pilih, muda-muda anak sekolah yang harus masih punya waktu yang panjang. Makanya saya pesan sungguh-sungguh ya, berlari kepada Yesus. Ada harapan, ada kehidupan hanya pada Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara, ini adalah hari-hari peperangan yang ada di akhir zaman. Musuh kita sudah nggak lagi main tipu-tipu. Dia sudah berseru. Dia sudah berkata, "Your Bible is fake news," katanya. Itulah dia roh antikristus yang sudah keluar dari mulut orang yang dirasukinya. Dengar, saudara, adalah orang-orang yang diurapi Roh Kudus dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Untuk itulah kita ada di akhir zaman ini. Ada haleluya. Ada haleluya. Nah, yang di internet juga, biarlah saudara boleh diberkati oleh firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.